Oke, kalau 106 triliun kita berandai-andai Wiki ya, kayaknya saya bisa punya rumah megah dimanapun saya pengen di dunia ini. Karena memang ini bicara mengenai nilai sangat luar biasa sekali dan juga ini menjadi rekor penipuan berkedok investasi begitu ya, yang memang mencederai berbagai macam hal lah yang kemudian berkaitan dengan investasi, koperasi dan lain sebagainya. Dan untuk membahas tema kita hari ini, pemirsa di What's Going On, hindari jerat penipuan berkedok koperasi, sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel Bapak Johan Kwang dan juga Mas Ricky F. Jong. Beliau adalah perwakilan dari korban kasus KSP Indosuria. Selamat pagi Mas Ricky dan juga Pak Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Oke, kalau boleh tahu terlebih dahulu begitu ya, saya ke Pak Johan dan juga Mas Ricky, profesinya apa Pak Johan? Saya sebagai wira swasta dalam hal ini. Sementara Mas Ricky? Saya seorang advokat. Oh, oke, berarti memang korbannya ini dari berbagai macam kalangan ya? Jadi dari yang kemudian juga sangat paham dengan hukum juga begitu ya. Terlebih dahulu izinkan kami untuk mengucapkan prihatin terhadap apa yang kemudian terjadi. Terima kasih. Terkait dengan putusan pengadilan kemarin yang memvonis bebas para terdakwa begitu ya. Tidak ada kemudian pidana yang disangkakan, jadinya perdata sampai akhirnya diputuskan akan ada penggantian, walaupun secara termin penggantian sendiri akan cukup panjang lah begitu. Apa yang akan dilakukan oleh para korban KSP Indosuria sendiri pasca putusan pengadilan kemarin? Ke Mas Ricky terlebih dahulu. Jadi pasca putusan pengadilan, kita akan mengawal proses ini kan berlanjut ke babak selanjutnya, yaitu babak kasasi. Jadi kita akan mengawal proses ini, mudah-mudahan Hakim Agung yang ditunjuk mengawal proses kasasi ini adalah hakim yang punya nurani, bisa memberikan keadilan untuk seluruh korban. Oke, dari Mas Ricky sendiri kerugiannya berapa? Saya dan keluarga bersama-sama kurang lebih 4 miliar. Wow, 4 miliar ya? Ya. Dan sejauh ini kan sudah diajukan untuk kasasi ke MA begitu ya, dan Betul. didorong oleh sejumlah kalangan termasuk Mahfud MD, kemudian juga pemerintah yang lain begitu ya. Bagaimana sebenarnya Anda menyikapi kondisi ini? Upayanya, tanggapan Anda seperti apa sih? Seberapa yakin bahwa ini akan berhasil? Untuk kali ini kami merasa cukup yakin, karena kali ini kami merasa adanya dukungan dan perhatian baik dari pemerintah maupun media. Itu yang kita nggak alami pada saat di pengadilan negeri. Pada saat itu pemerintah cenderung tidak banyak berkomentar, tidak banyak memberikan dukungan. Media juga bisa terhitung cukup sedikit yang meliput karena mungkin ada terdistract dengan kasusnya Sambo. Artinya perhatian itu cukup terpecah. Tapi kali ini kelihatannya media saya rasa cukup memperhatikan kasus ini, termasuk juga pemerintah memberikan dukungan-dukungan, memberikan tanggapan-tanggapan. Saya rasa kali ini kami merasa cukup yakin bahwa proses ini akan diberikan keadilan untuk para korban. Baik, saya ke Pak Johan. Waktu itu reaksinya seperti apa Pak? Begitu kemudian mendengar putusan dari hakim bahwa memang dari terdakwa sendiri divonis bebas begitu, dan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ricky, artinya konsolidasi lah yang dilakukan oleh korban KSP Indosuria sendiri akan seperti apa nanti? Kalau saya secara pribadi mungkin sama teman-teman ya mungkin sangat kecewa ya dengan keputusan hakim, di mana kami sebagai korban dalam hal ini penipuan yang dilakukan oleh HS, dalam hal ini owner dari Indosuria, Koperasi Indosuria, jelas-jelas tidak menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri, yaitu PKPU homologasi, di mana kami cuma dibayar 100.000 per bulan. Dari kerugian Dari Pak kerugian Johan saya 1 M lebih. Oh, oke. Ya, cuma ditransfer 100.000 per bulan. Mau sampai kapan ini selesai? Dan terakhir juga udah setahun lebih juga Koperasi Indosuria nggak pernah cicil juga, nggak pernah cicil lagi. Jadi Mangkir gitu ya? Iya, sudah mangkir. Nah, jadi putusan pengadilan kemarin bahwa HS akan menjalankan homologasi, saya rasa itu nggak mungkin dilaksanakan oleh HS. Nggak ada niat baiknya, nggak ada niat baik gitu loh.
Saya rasa Terkait gitu. dengan apa yang kemudian terjadi lah, yang kemudian Anda rasakan pasca kemudian putusan tidak ada niat baik dari Iya. KSP Indosuria sendiri begitu. Penguatan dalam hal advokasi apa yang akan dilakukan supaya memang dari pemenuhan kewajiban sendiri betul-betul dipenuhi begitu, dan juga penguatan apalagi yang akan dilakukan supaya langkah kasasinya nanti di MA betul-betul menghasilkan hasil yang diharapkan sama-sama oleh para korban. Kalau penguatan memang kita masih sesama korban Koperasi Indosuria kita masih bersatu terus berjuang. Kita juga melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, yaitu mencoba minta pertemuan dengan presiden ataupun kepala staf presiden Sejauh ini KSP. tahapnya seperti apa untuk bertemu dengan presiden? Kita sudah kirim surat, KSP sudah pernah mengajak kami bicara, sudah 2 kali juga, sudah ditanggapin juga. Jadi dalam hal ini juga kita mendorong supaya instansi pemerintah yang seperti Menko Polhukam menjanjikan bahwa sebenarnya Indonesia ini menangis ya dengan adanya kasus begini. Ya penguatan kami ya sementara mendukung langkah yang dilakukan oleh jaksa untuk kasasi, dan kita harus juga melakukan hal-hal yang melakukan pertemuan dengan instansi-instansi pemerintah yang lain gitu. Oke, luar biasa. Berarti sangat mematuhi proses hukum yang sedang berjalan meskipun sejauh ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang ingin kita tahu lebih lanjut adalah bagaimana sih awalnya ini bisa join dengan KSP Indosuria dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita jeda dulu ya. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Oke, dari jerat penipuan berkedok koperasi atau apapun, pemirsa ya, semoga kita semua terhindar dari segala bentuk penipuan. Dan membahas terkait dengan KSP Indosuria, sudah masih bergabung bersama kami ya. Ada Pak Johan Kwang dan juga ada Pak Ricky Jong, korban kasus KSP Indosuria. Oke, saya ke Mas Ricky. Mas Ricky, awalnya gimana? Sehingga kemudian Mas Ricky dan juga korban-korban yang lain, saya nggak tahu nih, apakah kemudian mekanismenya sama, kemudian yang dilakukan pada saat awal itu sama atau tidak. Mas Ricky sendiri waktu itu gimana awalnya sehingga Bisa join bisa KSP masuk Indosuria. KSP Indosuria? Jadi pada saat itu yang menawarkan produk Indosuria ini adalah ex-marketing bank. Itu yang memang dari awal memang terbiasa berkomunikasi dengan kami. Dan para korban lainnya juga rata-rata hampir sama kurang lebih ceritanya. Ex-marketing bank ini direkrut oleh mereka, lalu tiba-tiba menawarkan produk Indosuria itu sendiri tanpa menyebutkan bahwa ini adalah produk koperasi. Mereka menyebutkan bahwa ini ada produk simpanan berjangka. Kalau oke, nanti akan dibuatkan rekening dan akan diberikan bilet. Jadi kurang lebih mereka menerangkan seolah-olah ini bank. Gitu. Oh, kayak terselubung bahwa ini Betul. bukan produk dari koperasi. Nah, Betul. begitu sampai ke tahap kasus ini dikenakannya adalah Anggota koperasi. Iya. Padahal kalau anggota koperasi kita biasanya ada iuran simpanan pokok, simpanan wajib, lalu juga kita akan dilibatkan dalam setiap rapat. Juga kita mungkin akan diberitahukan nomor anggota seperti itu, dan itu semua kita tidak dapatkan. Oke, Pak Riki dari mana? Di Jakarta atau di Saya domisili Bandung. domisili Bandung? Oke, berarti memang ini KSP Indosuria memang membuka cabang banyak sekali di wilayah di Indonesia gitu ya? Di seluruh Indonesia dia buat. Sebelumnya kita juga udah sempat lihat sebelum kita join itu, dikasih lihat portofolionya bahwa dia terkait dengan beberapa perusahaan besar. Kita juga lihat bahwa di jalan-jalan utama di Jakarta maupun di Bandung itu dia punya gedung sendiri yang cukup Sangat besar. meyakinkan lah ya? Oh, sangat meyakinkan. Oke, tahun berapa Anda join? Join 2019. Join akhir, 2019. Kita Septemberan lah kurang lebih. Kita kontrak waktu itu 6 bulan, harusnya jatuh tempo di bulan Maret, tetapi di Februari akhir sudah kita dapat memberitahu bahwa simpanan tidak dapat bisa dicairkan. Bahkan ada salah satu keluarga saya yang 1 Februari masih nyimpan. Saya awal Januari mungkin sekitar 10-15an itu masih ditawarkan dibujuk untuk top up simpanan. Oke, yang belum disampaikan oleh Pak Riki ini adalah berapa sih iming-iming gitu ya yang dijanjikan yield ataupun keuntungan sehingga Anda tertarik tadi sampai kalau satu keluarga itu bisa sampai 4 miliar ya? Ya, jadi ditawarkannya waktu itu bunganya juga sebenarnya tidak drastis sekali daripada bunga bank.
Dengan bunga bank pada saat itu kalau tidak salah perbedaannya hanya 2% kurang lebih. Jadi kalau ada anggapan bahwa simpanan yang dilakukan oleh korban ini harusnya disadari bahwa ada high risk high return, saya rasa kurang tepat karena harusnya simpanan berjangka ini adalah produk investasi yang sangat konservatif sekali, tidak mengandung resiko seharusnya. Tetapi memang gagal bayar ini kalau menurut kami adalah murni dari niat pemiliknya untuk memang tidak melakukan pembayaran terhadap korban. Oke, jadi intinya ditawari, diiming-imingi yield ataupun mungkin imbal investasi yang kemudian tinggi dan juga dikasih tahu portofolio yang nampak meyakinkan sehingga kemudian itu yang membuat Anda chip in sampai dengan total keluarga 4 miliar. Kalau Pak Johan sendiri kurang lebih ceritanya seperti itu atau ada perbedaan, Pak? Kalau saya sih hampir mirip ya. Jadi memang Koperasi Indosuria ini memang pinter dia memanfaatkan marketing bank. Jadi kan kita sudah kenal, jadi kita juga percaya sama marketing-marketing yang menawarkan produk Koperasi Indosuria dalam hal ini dan juga menunjukkan company profile-nya. Company profile-nya koperasi ini udah berjalan sekian lama, ada legal standing-nya dalam hal ini. Jadi kita kan yakin bahwa nggak mungkin satu perusahaan yang jelas memakai cangkang nama koperasi dalam hal ini. Dan makanya saya kurang setuju bahwa dinamain investasi bodong. Saya bilang bukan bodong, ini legal. Karena ada surat izinnya dari Kemenkop dalam hal ini. Jadi kita yakin bahwa semua berjalan dengan benar sesuai dengan aturan. Makanya saya yakin saya masuk dalam hal ini gitu loh. Jadi memang dari awal sudah ada akal-akalan dalam hal ini gitu loh. Artinya dari Pak Johan sendiri, dari Pak Riki sendiri sudah mengecek kelegalan atau legalitas dari institusi ini ya? Kita juga akhirnya memutuskan untuk chip in. Kita udah lihat di browsing, dia kasih lihat ada penghargaan-penghargaan achievement mereka. Kita juga udah lihat dalam media tidak ada sama sekali berita yang buruk tentang mereka. Tapi mengecek langsung ke Kemenkop? Tidak menanyakan terkait dengan pada saat kasus bergulir, kami juga sudah sempat melakukan audiensi dengan pihak Kemenkop. Dan pada saat itu mereka juga menyatakan bahwa sebenarnya sejak 2018, 2019 itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa Indosuria ini bermasalah. Tetapi teguran dilakukan hanya sebatas teguran peringatan-peringatan saja, tidak sampai ke tindakan hukuman atau pembekuan usaha. Tapi sempat mendapatkan keuntungan dari Pak Riki? Kita belum. Belum. Kalau dari Pak Johan? Tidak dapat keuntungan juga karena yang mereka janjikan bunganya itu akhirnya kita top up kembali. Jadi sama aja kita nggak pernah mendapat keuntungan ya, istilahnya bunga yang kita dapat kita nambahin modal lagi, top up lagi gitu loh, malah kita menambah kerugian lebih besar gitu loh, karena Koperasi Indosuria ini bukan hanya di Koperasi Indosuria saja bermasalah, Indosuria juga bermasalah di asuransi juga, yaitu Indosuria Life. Inti Finance juga. Jadi banyak sekali permasalahan di memakai nama Indosuria. Dan baru ketahuan sekarang-sekarang Sebenarnya ini. sudah ketahuan juga asuransi Indosuria Life juga bermasalah di gagal bayar juga. Indosuria Life. Sudah sekarang tahu ini waktu itu? Nggak tahu juga gitu loh. Belum ya? Jadi Indosuria Life bukan di koperasi saja bermasalah. Di Indosuria Life juga bermasalah, di Inti Finance juga bermasalah. dalam hal ini. Apa ya yang ingin disampaikan kepada masyarakat di rumah juga Betul dari sekali. pengalaman ini agar terhindar dari jerat? Betul. Mungkin tadi sempat disampaikan bahwa sebetulnya memang dari Kemenkop sendiri sempat membaca ada yang salah dengan KSP Indosuria, tapi kemudian hanya memberikan teguran saja, tapi kemudian tidak melakukan exposure terhadap hal ini sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai kejanggalan yang dirasakan oleh Kemenkop. Harapan terkait dengan regulator lah, supaya memang ini tidak terjadi lagi ke depan dan lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui mengenai sebuah institusi yang sudah ada gelagat yang tidak baik, sebaiknya kemudian diekspos sangat masif gitu supaya masyarakat tahu. Pembelajaran mungkin ya, ada pengalaman tertentu mungkin masyarakat banyak yang sebenarnya sudah waspada, tapi mungkin ada hal menarik lain yang kadang kita miss yang bisa Anda share. Kita mulai dari Pak Riki dulu. Jadi seperti yang sudah dikatakan bahwa prinsipnya seperti apa yang Pak Johan katakan bahwa kami melihat bahwa usaha Koperasi Indosuria ini sebenarnya tidak bodong. Dia menjalankan, ada dasar hukumnya, ada ininya segala macam, tapi pada prakteknya memang mereka melakukan hal yang berbeda. Dan pelaksanaan gagal bayar ini memang lebih ke arah niat dari si pemiliknya saja.
Jadi untuk regulatornya sendiri, Pak Mahfud juga sempat mengatakan bahwa dia akan merubah undang-undang koperasi ini sendiri karena merasa bahwa dalam undang-undang sebelumnya kurang bisa memberikan jaminan untuk para korban karena korban sudah melaksanakan kehati-hatian, tetapi ketika memang terjadi niat dari pemiliknya tidak ada perlindungan apapun terhadap para korban. Jadi saya juga nggak tahu mesti ada perubahan benar-benar dalam Berharap Oke. ada penguatan dari sisi regulasi ya. Oke. Pak Johan? Kalau saya secara pribadi ya bukan saya menganggap supaya tidak terjadi ada penipuan ini lagi. Saya harap pemerintah dalam hal ini tegas, pengusaha-pengusaha yang melakukan hal-hal yang melanggar aturan, dalam hal ini ada penipuan, dalam hal kejahatan keuangan, dalam hal ini ada kejahatan keuangan, kalau nggak ditindak dengan tegas, akan ada penipuan-penipuan baru, pasti bermunculan. Karena kami masyarakat tentu tidak bisa mengetahui secara keseluruhan investasi apa sih yang baik, yang benar, ya kan menguasai semuanya. Dalam hal ini adalah pemerintah lah yang harus tegas dalam menjalankan aturan ataupun hukum, tegakkan hukum supaya tidak ada lagi pengusaha-pengusaha yang nakal dalam hal ini ya. Dalam hal ini pengusaha-pengusaha yang mengemplang uang masyarakat kecil. Dalam hal ini banyak sekali adalah lansia-lansia. Karena dalam tahun ini, tahun 2018, bukan hanya koperasi Indosuria saja yang bermasalah. Ada 8 koperasi, yaitu salah satu koperasi Indosuria yang saya ingat. Kedua, saya juga korban adalah koperasi Praciko. Kami mencoba melakukan, bukan negosiasi, ya, melakukan perlawanan ataupun melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan Satgas Koperasi dalam 1 tahun, itu tak pernah ada hasilnya. Termasuk yang koperasi Praciko itu, yang ownernya Teddy Agustina, itu sampai sekarang kabur. Nggak bisa dihubungin lagi. Penindakan dari pihak-pihak terkait ini kayaknya masih lemah, dan tadi Pak Riki juga sempat menyampaikan bahwa undang-undang kita sendiri ini tidak menjamin secara maksimal, dan ini yang harus direvisi setelah sudah ada kejadian seperti saat ini, kan disayangkan sekali begitu ya. Baik. Oke. Ya, sangat singkat Mas Riki, waktu kita sudah habis. Pak Mahfud sudah mengatakan, juga Pak Teten juga sudah mengatakan bahwa kasus Indosuria ini akan menjadi percontohan bagi koperasi-koperasi lain yang sedang bermasalah saat ini. Kalau saja Indosuria ini tidak memberikan keadilan bagi para korban, ini akan menjadi percontohan bagi mereka mengambil keputusan yang sama atau langkah yang sama. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa merubah tren penipuan supaya tidak bisa berlanjut lagi untuk yang di kemudian hari. Baik, Oke. kita doakan prosesnya akan berjalan lancar untuk hal yang akan dilakukan oleh teman-teman korban dari KSP Indosuria. Semoga memang menghasilkan hasil yang terbaik begitu ya terkait dengan kasasi. Mas Rizky dan juga Pak Johan, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu. Sampai untuk berjumpa Anda. kembali ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu hal yang saya dapatkan begitu ya Wiki, bahwa memang ini bukan kategori investasi bodong legal, tetapi dalam pengoperasiannya terjadi penipuan, penyalahgunaan yang sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dan ini membuat masyarakat ini kayaknya malah nanti takutnya berkooperasi, enggan untuk berkooperasi. Dan yang penting adalah penguatan dan juga menutup berbagai macam chance ataupun mungkin kesempatan bagi berbagai macam institusi untuk melakukan hal yang ilegal dan juga meragukan Harus tegas ya. merugikan masyarakat. Baik, dan bersama usai jeda berikut ini kami akan hadir dengan segmen Market Blast. Tetap bersama kami akan segera kembali.